If I got Jesus, I got all that I could ever need. Shalom, apa kabarnya? Iya, tadi ketika saya duduk di kursi, ya, saya tadinya sudah mempersiapkan khotbah yang sama akan saya bawakan di ibadah kedua ini. Tapi ketika duduk di kursi, saya mendapatkan sesuatu yang lain. Karena saya tahu jemaat itu datang dengan berbagai kepentingan dan kebutuhan. Tapi saya nggak tahu Tuhan mau bicara apa. Lalu saya buka-buka firman, saya cari catatan khotbah. Lah apa Tuhan, kalau saya nggak sampaikan khotbah yang tadi pagi, lalu apa yang mau saya sampaikan? Tiba-tiba Pak Gembala maju dan ngangkat lagu, ya, ku kagumi caramu mencintaimu, kau ada di cerita proses hidupku. Tiba-tiba Tuhan bicara sampaikan tentang proses kehidupan, dan ayatnya itu di sini. Lalu saya buka. Saudara, kita bersyukur punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang masih berbicara sampai hari ini. Siapa yang masih percaya bahwa Tuhan masih bicara? Yang gak percaya pulang saja. Karena kita menyembah Tuhan yang hidup. Dia sanggup berbicara. Seperti zaman dulu dia menuntun hamba-hambanya, nabi-nabinya. Dia juga Tuhan yang sampai hari ini masih berbicara. Ya. Ini mic saya bisa dikurangin echonya, di flat saja suaranya, bisa tes 1, 2, 3, 3, 2, 1. Iya saudara, dia Tuhan yang masih berbicara sampai hari ini. Dan kalau kita masih percaya bahwa dia berbicara, dia menuntun langkah kita, ya kita akan mengalami Tuhan itu. Tapi kalau enggak, banyak orang Kristen yang cuma hidup, mereka menjalani kekristenannya setiap hari Minggu ke gereja, tapi tidak ada kerinduan untuk mengenal, mengejar Tuhan yang hidup itu. Makanya kekristenan kita stuck. Sering kali kita berdoa dalam doa berkat yang selalu saya ucapkan kalau di pelayanan saya, kalau saya dapat kesempatan doa berkat, saya selalu berkata begini, Tuhan, ya biarlah sampai pada akhirnya Kau datang kembali, nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan. Tapi hari-hari ini Tuhan memberikan pemahaman kepada saya, saudara, ternyata tidak semua orang Kristen itu namanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Tidak semua. Walaupun agamamu Kristen, walaupun kau pelayanan, namamu tuh belum tentu ada di dalam kitab kehidupan. Lalu saya mulai bertanya kepada Tuhan, siapa yang namanya itu akan tercatat dalam kitab kehidupan? Ya mereka adalah orang-orang yang berjalan bersama Tuhan dan menjalani setiap proses kehidupan mereka bersama dengan Tuhan, dan mereka menang sampai di garis akhir. Nama mereka lah yang akan tercatat di dalam kitab kehidupan. Orang-orang yang tidak berjalan dalam proses Tuhan dan tidak menyelesaikan pertandingan imannya dengan baik, sorry, namanya tidak ada di kitab kehidupan. Nah, hari ini penting bagi kita untuk ya mengetahui Tuhan, bagaimana kami ini berjalan dalam proses kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Karena saya percaya semua orang yang hidup pasti akan mengalami yang namanya proses kehidupan. Nggak ada yang tidak, saudara. Setiap kita. Saya mendengar kesaksian dari Pak Gembala, saya percaya juga jemaat sudah mendengar semuanya ya. Tadi kita bercerita di ruang ya dalam, saudara, saya sangat terberkati bagaimana ya Bapak Gembala saudara mengalami satu proses kehidupan yang begitu luar biasa. Dan kami berbincang, seringkali saudara hamba Tuhan itu dituntut harus terus tampil sempurna. Kita hamba Tuhan dipikirkan dia hamba Tuhan. Seringkali kita lupa bahwa pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Ya toh? Saya dan saudara sama. Kita juga punya rasa takut. Kita juga punya rasa khawatir. Kita juga bisa dilanda perasaan depresi. Kita pun bisa dilanda seperti hal-halnya hamba-hamba Tuhan lain di dalam Alkitab yang tercatat. Ya, tetapi bedanya mungkin ya di dalam cara bagaimana kita bisa mengelola, mempraktekkan firman itu dalam hidup kita. Ya, saya tadi tanya sama Pak Gembala, Pak, terus apa yang membuat Bapak bisa pulih? Ya,
Salah satu jawaban dari Pak Gembala adalah, ya di dalam keterpurukan saya terus berusaha untuk terus melayani Tuhan dalam segala keterbatasan, karena itu adalah sebuah tanggung jawab. Dan Bapak terus berusaha untuk melakukan itu, sekalipun kalau ngomong kadang lupa, kalau khotbah dicatat saudara, 13 lembar. Ya, kalah Bapak sama suami saya. Suami saya baru belajar khotbah loh, tapi nggak 13 lembar catatannya. Tapi saudara, kita nggak ada satupun kan yang tahu apa yang dialami. Tapi proses kehidupan tuh harus kita jalani. Dan di dalam proses itu saya percaya setelah ini akan ada hal-hal baru yang luar biasa yang akan Tuhan semakin bukakan buat gereja di tempat ini. Amin. Ya. Tapi berbahagialah orang yang mau diproses dengan Tuhan. Kita baca bersama yuk, Ayub pasal 23. Ayub pasal 23 ayat yang ke-10 mulai. Ayub berkata begini saudara, Ayub pasal 23 ayat yang ke-10 ya. Ayub 23 ayat yang ke-10 di sana firman Tuhan berkata begini, baca 1, 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, jalan hidup kita ini Tuhan sudah tahu. Tuhan tahu jalan hidup kita. Dan memang seharusnya setiap kita yang percaya pada Tuhan, kita ini harus terus membangun hubungan dengan Tuhan, karena Tuhan yang pegang dan mengatur semua jalan hidup kita. Tapi banyak orang Kristen tuh berani loh lepas dari Tuhan, nggak dekat dengan Tuhan, dan bahkan dia bikin jalan-jalan baru. Jangan bikin jalan baru, sebab Tuhan tahu jalan hidup kita. Saudara, bukan PU Bina Marga yang bisa bikin jalan baru, nggak usah. Kita cuma tinggal mengikuti nih jalannya Tuhan. Dia tahu jalan hidupku. Tuhan tuh udah tahu kok. Cuma bedanya Tuhan sama manusia memang ya beda tipis. Tuhan maha tahu, manusia sok. Nah itu. Bilang kanan kirimu, jangan sok tahu kau. Biar mikodong orang Makassar. Jangan mau kau sok tahu. Amin. Jangan sok tahu. Karena sesungguhnya kita ini tidak tahu apapun yang akan terjadi. Bahkan 5 menit ke depan kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu saudara. Kita tidur malam ini, besok kita nggak tahu kok apa yang akan terjadi. Tapi ayat ini berkata, sebab ia tahu jalan hidupku. Yang pegang blueprint atas hidup kita tuh Tuhan. Kenapa kita harus bergantung sama Tuhan? Kenapa kita harus melekat dengan Tuhan? Karena Tuhan itu sudah pegang rencana atas hidup kita. Dan goalnya dalam hidup ini adalah bagaimana kita cari tahu rencana Tuhan itu. Amin saudara. Karena saya percaya orang-orang yang akan menyelesaikan pertandingan hidupnya dengan baik adalah mereka yang berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Jangan bikin jalan sendiri. Kebanyakan orang Kristen tuh bikin jalan baru. Nanti kalau sudah kepentok, baru mau cari Tuhan. Cari Tuhannya so tahu tetap juga. Kalau Tuhan baik, kenapa saya begini bu? Banyak tuh ibu-ibu datang. Bu Debi, kalau Tuhan baik, kenapa saya menikah dengan suami yang model begini? Saya tanya, ibu dulu waktu menikah berdoa nggak sama Tuhan? Berdoa nggak minta jodoh dari Tuhan? Maaf ya, saya minum dulu. Haleluya, bukan wedang jahe tapi. Tadi disiapin wedang jahe sama Pak Gembala. Saudara, ya, banyak orang datang dan berkata, bu kalau Tuhan baik, kenapa saya dapat jodoh kayak begini? Saya bilang, waktu kau mau menikah dulu, kau berdoa enggak? Kau cari tahu enggak sama Tuhan? Kebanyakan orang Kristen tuh datang waktu sudah bikin jalan sendiri, baru mereka mau cari Tuhan. Tapi puji Tuhan, setidaknya masih mau cari Tuhan. Tuhan yang tahu loh jalan hidup kita ini. Saya waktu mau menikah dulu, saya bilang sama Tony, banyak anak-anak muda nih saya lihat datang ya. Yang belum nikah berapa banyak? Angkat tangan. Yang belum menikah. Yang belum nikah aja angkat tangan. Yang sudah nikah enggak usah ngaku-ngaku. Yang belum menikah, ya puji Tuhan. Enggak usah malu kalau saya suruh angkat tangan tuh belum nikah tuh bersyukur, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Daripada sudah nikah tapi nggak bahagia ya toh.
karena salah pilih tadi bikin jalan sendiri. Ya, kalau engkau mau menikah, kita tahu kan rancangan Tuhan itu kan yang terbaik buat hidup kita kan. Saya waktu terima Tuhan Yesus, saya bilang begini, Tuhan, saya tidak mau menikah. Saya sama Tuhan aja sudah cukup. Saya hanya mau melayani Tuhan. Tapi satu kali saya dengar suara Tuhan, Tuhan bilang begini, kamu harus menikah, karena kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Masalah buat lo. Kenapa tertawanya mengejek ya? Lalu saya berdoa begini, Tuhan, kalau memang saya harus menikah, saya berdoa, Tuhan pertemukan saya dengan suami yang akan mendorong saya untuk menggenapi rencana Tuhan atas hidup saya. Kalau dia orang yang akan membatalkan rencana Tuhan atas hidup saya, maka Tuhan tolong gagalkan. Karena saya mau menikah hanya untuk menggenapi rencana Tuhan. Perhatikan anak-anak muda ya. Anak-anak muda sekarang nggak mikir rencana Tuhan dalam pernikahan. Ya, ketemunya di Instagram, janjiannya di Tokopedia, nikahnya di blibli.com, nanti cerainya di mana? Ya, saudara. Orang-orang sekarang itu nggak peduli loh dengan jalan Tuhan, nggak peduli dengan rencana Tuhan. Mereka menikah aja, pokoknya jatuh cinta, ketemu, sorry. Hidup kita ini akan berbahagia waktu kita berjalan di dalam rencana Tuhan. Waktu kau keluar dari rencana Tuhan, habis saudara. Tuhan yang pegang blueprintnya. Kita ini tujuannya adalah mencapai rencana Tuhan. Saudara kalau punya Google Map toh? Saya dulu waktu pertama nyetir di Jakarta sendiri, suami pelayanan sendiri, saya sendiri. Saya pelayanan kemana-mana pakai Google Map. Saya dengerin suaranya karena saya sambil nyetir saya taruh aja kan. Dia bilang di depan ada jalan bercabang, tetap di kiri di jalan bercabang. Saya tetap di kiri. Nanti di depan ada perempatan, belok kiri, 500 meter belok kiri, ya, 300 meter belok kanan. Saya dengerin baik-baik itu supaya saya sampai pada tujuan saya. Pernah saya salah setting, pakai Google Map, alamatnya bener, tapi settingannya buat orang naik motor, padahal saya naik mobil. Saya tembus di belakang-belakang rumahnya orang, di sawah-sawah, di kebun, naik mobil lagi. Kaget saya, ada orang cuci piring, dapurnya orang ini. Saya telepon suami saya, aku kok ditembus di belakang-belakang rumah orang, jalannya sempit. Saya tanya, Bu, ini jalan mau ke arah sana. Ibu kenapa sampai di sini? Ibu naik mobil, tidak ada orang naik mobil di sini. Terus saya bilang, tapi saya ngikuti Google Map. Suami saya bilang, coba kamu lihat settingannya, di situ kan ada settingan jalan kaki, naik motor, naik mobil. Saya lihat, yang untuk naik motor. Saya tanya sama ibunya, Bu, saya tapi bisa tembus nggak? Ya bisa. Kalau putar balik nggak bisa, masuk got. Terus kalau saya terus aja pelan-pelan ya nabrak kandang ayamnya orang itu kau pasti. Saya tuh stres saudara. Tapi saya jalani aja. Yang pertama saudara, saya nyetir dengan ketakutan, bikin ribet hidupnya orang lain karena saya tembus belakang-belakang dapurnya orang. Saya mau lewat, ember-embernya geserin dulu. Bu, kenapa sih lewat sini? Semua bingung, saya pun bingung. Tapi nggak bisa putar balik, harus dijalani itu jalan. Tembus sih ke jalan besar, tapi waktunya lebih lama. Yang harusnya cuma setengah jam, jadi 1,5 jam. Begitu itu kalau kau bikin jalan sendiri. Salah setting hidupmu. Tidurmu terlalu miring kayak racun. Ya terus apa yang akan menjadi petunjuk jalan hidup kita untuk mencapai rencana Tuhan itu? Baca firman Tuhan. Makanya Tuhan berpesan kepada Yosua, berkatakanlah, ya, renungkanlah siang dan malam supaya perjalananmu itu berhasil dan beruntung. Karena rancangan Tuhan bagi kita itu keberhasilan dan keberuntungan. Banyak orang kelihatan berhasil tapi tidak beruntung. Iya saudara, banyak orang tokonya rame ya Bu, rame toko saya, buka terus sampai malam. Waktu dihitung udah untung, tapi kelihatannya berhasil.
Banyak orang kelihatan berhasil, lulus S1, S2, S3, S21 kayak Samsung. Berhasil hidupnya, tapi tidak beruntung. Kita ini akan menjalani hidup yang berhasil dan beruntung waktu kita ngikuti arahan firman Tuhan. Ikuti aja saudara, karena dia tahu jalan hidupku, kata Ayub. Seandainya ia menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Tuhan itu maha tahu, dia maha melihat. Kau bisa bohong terhadap suamimu, suami bisa bohong terhadap istrinya, tapi ingat Tuhan maha tahu. Ayub berkata begini, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Jangan bikin jalan baru, ikuti jejaknya Tuhan. Artinya apa? Ngikuti firman Tuhan. Kalau Alkitab berkata hidup kudus, maka kita harus hidup kudus. Jangan aneh-aneh, anak-anak muda. Disuruh Tuhan hidup kudus, jangan kau berlaku yang tidak kudus. Melakukan kenajisan, persinahan, ikut-ikutan pergaulan yang gak baik, dugem sama teman-teman. Ya Allah, gajimu cuma 1,5 juta, ikut dugem kau. Ya, gak tahu diri itu namanya. Katanya bulan Juli dan Agustus ini adalah bulan yang singkat, karena perputaran bumi lebih cepat, jadi harinya akan cepat berganti. Ya, tapi itu tidak berlaku bagi yang sudah kasbon di kantor. Akan tidak terasa, karena gajimu sudah habis. Banyak orang menciptakan penderitaan bagi dirinya sendiri karena kau nggak ngikuti firman Tuhan. Coba kalau kita ikuti, makanya saya itu kalau ada orang konseling, saya ini bukan gembala ya, seperti ya Bapak Gembala di sini, Pak Kevin di sini. Saya tuh kalau ada jemaat yang, tapi ini jangan ditiru Pak Kevin, ini adegan berbahaya. Hanya dilakukan oleh Debbie Basir saja. Kalau ada orang mau konseling, Bu saya boleh konseling nggak? Saya tanya, kamu udah baca Alkitab belum? Sudah, nggak mungkin. Kalau kamu baca Alkitab sungguh-sungguh, kamu nggak perlu konseling. Kamu tuh konseling terus, kamu nggak baca Alkitab. Kalau kamu baca Alkitab, kamu tuh bakal ngerti. Karena semua jawaban atas persoalan di hidup itu ada di firman Tuhan. Amin. Kamu pulang dulu baca Alkitab dulu. Nanti kalau masih nggak temu juga, saya cariin ayatnya buat kamu. Udah nggak usah banyak-banyak konseling sekarang, amin. Bikin pusing saudara, bukan cuma saudara pusing, pendeta juga pusing. Kenapa pendeta pusing? Ngadepi jemaat yang nggak tobat-tobat. Maunya konseling, maunya didoakan, konseling, didoakan. Saya kalau ada orang minta doakan, Bu doakan dong, enggak, saya tidak terima just tip doa. Enggak ada just tip doa, enggak ada. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mengalami jawaban doa, masuk dalam kamarmu, tutup pintu. Berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi, dari tempat yang tersembunyi. Karena Bapa akan menjawab doa orang-orang yang berdoa di tempat yang tersembunyi. Itu katanya Tuhan Yesus. Nggak ada di Alkitab, pergilah kau sama Pak Pendeta Gembala sana, minta kau didoakan. Nggak ada. Tidak ada pendeta hebat. Yang ada tuh Tuhan yang hebat dengan imanmu yang hebat. Amin. Amin saudara, saya begitu. Di bandara nih turun cepat-cepat ada jemaat. Bu Debbie, ya ampun puji Tuhan ketemu Bu Debbie, doakan dong, tumpang tangan, ngapain? Ya supaya Tuhan dengar. Doa di bandara nggak didengar Tuhan. Kenapa? Basa-basi. Nggak usah basa-basi. Tuhan nggak suka pencitraan. Emangnya surga mau dengar sambil lewat saya, dalam nama Yesus Tuhan berkati dia, Tuhan masalah terus lari gitu. Hello, please deh. Jadi saudara jangan kaget kalau ketemu saya minta didoakan, saya nggak mau doakan. Bukannya saya pendeta yang, itu pendeta kok nggak mau doakan. Nggak usah basa-basi, karena Tuhan maha tahu. Bukan berarti itu saya doakan kau terus Tuhan dengar. Emang siapa saya? Apalagi cuma sambil lewat di bandara gitu, jatuhnya kita nggak menghormati Tuhan. Saya bilang sama ibu itu, ibu pulang saja ke rumah, masuk kamar, mau tutup pintu, nangis sama Tuhan. Itu doa yang didengar. Kalau kita cuma sambil lalu doa di bandara, nggak usah basa-basi Bu. Udah basa-basi nggak kasih saya amplop lagi. Nggak, saya nggak butuh amplop saudara. Semua berkat itu datang dari Tuhan. Tapi saya mau ngajarin saudara iman yang benar. Amin. Cari Tuhan sendiri.
Masuk di kamarmu sendiri, baca Alkitabmu sendiri, cari Tuhan. Berdoa cari Tuhan. Dulu orang nggak ngerti. Itu Bu Debbie ya, pendeta lain mau loh mendoakan. Ini jemaat-jemaat di YouTube nih. Pendeta ini mendoakan mau pendeta, itu kamu cari aja pendeta sana. Jangan datang sama saya. Kalau kamu datang sama saya suruh kamu datang sama Tuhan. Karena tugas aku membawa kamu tuh ketemu Tuhan. Karena nggak ada just tip doa, nggak ada. Apalagi datang, doakan suamiku ya Bu, nggak bisa Bu, saya berdoa buat suamimu. Kenapa? Karena doa yang berkuasa itu lahir dari hati yang hancur. Saya nggak mungkin berdoa buat Pak Joni suamimu itu dengan hati yang hancur. Kenapa? Aku udah cinta Pak Joni. Kalau aku cinta Pak Joni, hatiku hancur. Amin. Ngerti sekarang? Ngerti? Doa yang meluluhkan hati Tuhan, doa yang dinaikkan dengan hati yang hancur. Bagaimana bisa saya berdoa buat Pak Joni sambil nangis? Emang Pak Joni siapanya saya? Please deh. Amin. Kalau saya berdoa buat suamiku Daniel, nangis saya, Tuhan berkati suamiku Daniel Tuhan. Kenapa? Lah saya cinta sama dia. Pak Joni kagak. Amin. Jangan bikin jalan sendiri dan ayo saudara, punya iman dengan prinsip Alkitabiah yang benar. Bisa dan saya nggak mau membawa orang itu untuk mencari hamba Tuhan, untuk bukan salah, bukan. Saya yakin kalau saudara minta doa sama Pak Gembala, sama Pak Kevin, mereka pasti mau, karena ini gembala. Makanya tadi saya bilang ini adegan berbahaya. Karena orang Kristen tuh lebih suka dininabobokan. Ini waktunya cari Tuhan yuk. Amin saudara. Berlutut di kaki Tuhan. Sekarang jemaat-jemaat yang ngerti itu semua gini, Bu, dulu saya nggak ngerti loh. Ibu Debbie itu selalu bilang cari Tuhan sendiri. Sekarang saya baru tahu, Bu. Saya mengalami Tuhan sekarang, Bu. Saya dikit-dikit nangis masuk kamar. Iya, karena Tuhan lihat imanmu, hatimu yang hancur. Ketika engkau datang mencari Tuhan, maka Tuhan turun. Ayo ikuti jejaknya, turuti jalan-jalannya, dan jangan menyimpang. Banyak penyimpangan rohani terjadi sekarang. Orang Kristen malas, apalagi kalau orang ke Israel terus titip-titip doa gitu ya. Titip di tembok ratapan. Terus kalau di tembok ratapan gitu, malaikat langsung bergetar gitu. Ketika ada pendeta yang bawain formulir doanya sampai ke tembok ratapan sana. Saya tidak menerima titipan doa untuk dimasukin di tembok ratapan. Ya, bahkan saya melarang kalau saya bawa orang mau berdoa di tembok ratapan, tidak usah kau berdoa di tembok ratapan. Itu orang Yahudi sampai sekarang berdoa di tembok ratapan, mereka tuh minta Mesias datang. Karena mereka tidak percaya Tuhan Yesus. Kalau kau juga berdoa di situ, berarti kau sama dengan mereka. Tempat yang paling indah untuk kita bertemu Tuhan di dalam kamarmu. Masuk, tutup pintu, cari Tuhan. Maka kau menemukan Tuhan. Tuhan menuntunmu, Tuhan mendidikmu. Ayat 12 berkata, perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan-ucapan mulutnya Tuhan. Firman Tuhan harus ada dalam sanubarimu, saudara, amin. Kalau hatimu nggak penuh firman, terus kita ini mau ngapain hidup ini? Mari kita taruh firman Tuhan di dalam sanubari kita. Kenapa? Karena firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan bagi kita yang sungguh-sungguh berharap pada Tuhan. Firman itu berbicara loh saudara. Firman Tuhan itu punya kuasa. Karena Alkitab berkata, setiap ucapan yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi dia akan mengerjakan apa yang disuruhkan kepadanya. Amin saudara. Tapi memang Alkitab, firman Tuhan tidak terjadi bagi semua orang. Tidak semua. Tidak semua orang Kristen akan mengalami kuasa kedahsyatan dari janji dan firman Tuhan. Hanya mereka yang hidup sungguh-sungguh berpegang, baca Alkitab setiap hari, yang dengar firman tiap hari, yang baca firman tiap hari, satu ayat saja. Siapa? Ya, itu seperti makanan loh bagi roh kita. Betapa beraninya kita hidup, kita nggak pegang firman. Entah saudara dengar khotbah ya, atau saudara baca satu ayat saja.
Dan itu akan terjadi. Firman Tuhan itu saudara kalau diimani, itu dahsyat kuasanya. Karena firman Tuhan itu berkuasa untuk menciptakan bisnismu yang lemah, yang hampir mati, harapanmu, usahamu, hidupmu yang hampir mati, bisa dihidupkan kembali dengan firman Tuhan. Saya dengar Pak Gembala cerita, dulu waktu dalam keadaan terpuruk, lihat pohon pepaya di halaman parkiran. Pohon itu dulu berbuah sangat lebat. Tiba-tiba mati, kering. Bahkan batangnya itu bolong separuh, hampir mati. Lalu ada suara Tuhan yang berkata, kira-kira pohon itu bisa hidup lagi enggak? Ya, bahkan Pak Gembala berpikir, ya bagaimana mungkin dia bisa hidup lagi, sudah kering begitu. Satu hari Bapak Gembala melihat ada tunas baru yang keluar. Seperti itulah hidupmu saudara. Waktu kau percaya pada firman, apa yang kelihatannya sudah tidak ada harapan, itu Tuhan sanggup hidupkan kembali. Amin saudara. Saya ini dulu cuma seorang berdosa yang tahun 95 saya sempat berpikir mengakhiri hidup saya dengan jalan bunuh diri. Karena saya melihat tidak ada lagi harapan di depan saya. Saya jatuh dalam dosa dan iblis menghakimi saya. Masa depanmu hancur, hidupmu hancur. Tidak ada yang sayang sama kamu, keluargamu seperti itu, papimu cuma mukulin kamu. Saya terpuruk. Dan saya berpikir saya akan mengakhiri hidup saya dengan jalan bunuh diri. Rasanya seperti pohon yang mati itu. Tapi ada satu usaha, saya pengen ketemu Tuhan. Saya bilang, Tuhan, sebelum saya mati bunuh diri, saya pengen ketemu Tuhan yang menciptakan saya. Saya tahu Tuhan itu ada, tapi siapa Tuhan itu? Saya bilang, sebelum saya mati bunuh diri, saya pengen ketemu Tuhan. Dan saya yakin semua orang yang mau bunuh diri, kalau dia minta ketemu Tuhan dulu, pasti nggak jadi bunuh diri. Kenapa? Karena perjumpaan dengan Tuhan itu yang mengubahkan hidup kita saudara. Perjumpaan dengan Tuhan itu yang akan mengubahkan nasibmu. Percayalah. Tidak ada kata terlanjur, tidak ada kata terlambat. Bahkan pohon yang kelihatannya sudah mati, kering-kering, batangnya hampir lubang separuh, Tuhan bisa hidupkan kembali. Karena firman Tuhan itu berkuasa untuk menghidupkan. Dan saya yakin itu cara Tuhan bicara buat Bapak Gembala loh. Dengan melihat pohon itu. Ya, tadinya sudah putus harapan, mau bagaimana, merasa gagal dan lain sebagainya. Ya, kita nggak pernah tahu pergumulan batin orang. Ketika pandemi terjadi, bertubi-tubi, mengalami istri yang sakit, kan jemaat nggak pernah tahu. Bahkan jemaat terkadang sering lebih menghakimi. Itu kok gembala kayak gitu. Jemaat tuh kalau suruh menghakimi paling pinter. Tapi bukan jemaat di sini, jemaat di Jakarta. Jemaat di sini sudah tobat, insya Allah. Ya, di Jakarta tuh. Kadang kita nggak ngerti pergumulan orang. Kita nggak tahu kehidupan orang, tapi menghakimi itu cepat saudara. Tapi ketika Pak Gembala lihat pohon itu dan Tuhan bicara, kamu lihat pohon itu mati loh, tapi bisa nggak dia hidup kembali? Dan ternyata muncul kembali tunas dan pohon itu menjadi rimbun lagi. Bahwa jangan kau berpikir sesuatu yang sudah mati itu akan selamanya mati. Ketika kita datang di tangan Tuhan, menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh, Tuhan sanggup. Saudara bisa bayangkan, saya coba memflashback kembali. Kalau saya dulu jadi bunuh diri, saya nggak pengen ketemu Tuhan. Tidak ada Debbie Basir yang hari ini ada. Tidak akan pernah ada loh. Karena iblis akan terus berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan terjadi atas hidup kita. Ingat, di dalam hidup ini, rencana Tuhan itu yang terbaik. Tapi bukan cuma rencana Tuhan yang ada di hidup kita. Ada rencana Tuhan yang pertama yang terbaik. Yang kedua ada rencana kita sendiri. Benar nggak saudara? Yang bisa mengacaukan rencana Tuhan. Yang ketiga ada yang namanya rancangan iblis. Nah, kita harus peka membedakan antara rencana Tuhan, rencanaku, dan rencana setan. Kebanyakan orang Kristen tuh masuk dalam rencananya sendiri, bahkan banyak yang masuk dalam rencana setan. Saya kemarin ngobrol-ngobrol sama Pak Kevin tentang bagaimana maraknya perceraian terjadi di kalangan Kristen. Saya bilang, ya memang sih di Alkitab dikatakan apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan manusia. Karena memang orang kalau yang satukan Tuhan gak mungkin cerai. Saya bilang sama Pak Kevin, masalahnya banyak sekarang jemaat tuh yang satukan bukan Tuhan, setan, syaitan.
Ngerti nggak? Kalau disatukan syaiton, bener loh. Saya layani nih, suami istri mau cerai, tiap hari pukul-pukulan, dua-dua narkoba, suaminya narkoba, istrinya suruh pakai juga narkoba, berantem ribut tiap hari mau cerai. Yang duluan saya tanya waktu ketemu, kalian ini dulu ketemunya di mana? Di tempat dugem, istri saya LC dulu. Saya pelanggannya. Yang ketemu kan syaiton toh. Tapi karena sudah terlanjur melakukan hubungan seks, hamil duluan, akhirnya menikah. Tapi bangun keluarganya dalam rancangan syaiton. Ini loh yang harus kita cegah di kalangan orang Kristen. Ayo datang sama Tuhan anak-anak muda. Bangun dulu kehidupan yang intim dengan Tuhan. Ya jangan keburu-buru pengen menikah. Apalagi anak-anak muda ini, makanya saya larang ini, kalau belum umur 20 enggak usah pacaran, kau buang pulsa, buang tenaga, buang pikiran, stres, lalu bunuh diri. Kemarin saya lihat berita, anak 16 tahun siswi bunuh diri di kosnya, gantung diri, hamil 3 bulan, pacarnya nggak mau tanggung jawab. Rancangan setan semua yang terjadi. Orang itu kalau nggak nurut sama Tuhan, ya nurutnya sama siapa? Syaitan toh. Jangan saudara. Ayo kita kembali pada rencana Tuhan. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Berusaha untuk ikuti firman Tuhan. Tiap hari bergaul dengan firman. Ini sudah akhir zaman loh. Kita ini mau berjalan kemana? Alkitab berkata di depanmu itu cuma ada 2 jalan. Jalan berkat, jalan kutuk, kematian dan kehidupan. Tapi kau bebas boleh memilih. Nah kita ini pendeta berkhotbah sampai berbusa-busa mulut. Ini cuma buat ingetin kamu itu bertobat kembali ke jalan Tuhan. Tapi kalau nggak didengar juga ya silakan. Ingat kisah orang kaya dan Lazarus, dua-dua mati. Orang kaya mati, Lazarus pengemis mati. Tapi bedanya Lazarus masuk surga, orang kaya masuk neraka disiksa. Bukan berarti yang miskin lebih kudus, yang kaya nggak kudus. Orang miskin yang tidak kudus juga banyak. Cuma ini hanya memberi perumpamaan. Lalu Lazarus, orang kaya bilang sama malaikat, tolong dong, aku mau pulang ke bumi. Untuk apa? Mengingatkan keluargaku supaya mereka itu jangan hidup sama seperti aku, supaya kalau mereka mati mereka tidak menderita di sini. Lalu malaikat bilang apa? Di dunia itu sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang mengingatkan mereka. Kalau orang yang hidup saja tidak mereka dengar, apalagi orang yang mati. Jadi kau nggak usah repot-repot dari dunia orang mati mau turun ke dunia orang hidup, mau kasih tahu kebenaran. Sedangkan pendeta aja yang hidup itu ngasih tahu mereka nggak mau dengar. Saudara, akan ada penyesalan dan kertakan gigi di dalam neraka yang tidak akan pernah ada habisnya selama masih ada waktu bertobat. Amin. Ayo sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan, ngikuti petunjuk-petunjuk Tuhan. Kita ini nggak tahu matinya kapan loh. Jangan tunggu kiamat, masih lama kiamat, Tuhan gak datang-datang. Yang namanya kematian itu kiamat kecil, bisa datang kapan saja. Saya cerita baru dapat kabar kemarin, ponakan saya meninggal. Gak sakit, gak apa, tidur malam, pagi-pagi udah gak bangun, ditemukan meninggal sudah di kamarnya. Siapa yang tahu? Ada orang yang udah sakit-sakitan, sekarat di rumah sakit, gak mati-mati loh. Ini yang gak ada apa-apa mati, saudara. Mati. Sekarang kan anak-anak muda lagi gencar-gencarnya tuh tiap hari makan telur 5, nah, dada ayam 500 gram, protein semua, hindari yang kalori-kalori, ya supaya apa? Umur panjang. Bahkan olahraga itu 1 jam kata coach terkenal. Dengan Anda berolahraga 1 jam, menambah umurmu 5 menit. Dia tidak tahu ada atlet gym mati di tempat gym belum 40 tahun. Mati di tempat gym, ketiban alat gym. Padahal dia sudah olahraga berapa puluh tahun. Harusnya kan umurnya tambah tuh 5 menit kali berapa itu. Kau hidup sehat bagus, kau olahraga bagus, kau jaga makan bagus, tapi itu tidak memperpanjang umurmu. Itu cuma untuk kau hidup sehat. Umur tetap di tangan Tuhan. Mau minum vitamin apapun, mau minum vitamin apa, bagus saudara. Di Jakarta orang-orang kaya itu saya tanya, ibu vitaminnya berapa? 27. Ada orang minum vitamin sampai 20 lebih. Itu buat apa bu? Buat kuku 1, buat mata 1, buat rambut 1, buat pendengaran 1, buat ini 1. Tapi memang awet muda banget itu oma.
udah umur 70. Saya lihat, ih kinclong banget dia. Minum vitamin 20 butir sehari lebih. Saya bilang, Bu, nggak bahaya tak? Oh, saya dulu kan dokter, Bu, saya tahu. Makanya kalian kalau ketemu oma-oma di Jakarta jangan bingung. Dia umur 60 masih kayak umur 35. Nggak heran juga ada oma-oma di Jakarta 60 selingkuh. Karena kebanyakan vitamin itu tadi. Ya, kebanyakan minum vitamin dia. Ya, makanya ada oma-oma datang sama saya, Bu, doakan saya ya, saya jatuh. Oma, kalau jalan hati-hati, di kamar mandi licin, apalagi musim hujan. Bukan itu, Bu, jatuhnya lah apa? Saya selingkuh, Bu. Oma selingkuh? Yang pertama saya tanya, Oma minum vitamin apa? Umur 60 itu harusnya udah jaga-jaga loh, sebentar lagi di absen. Ya enggak? Lu bener Pak. Kalau sudah menginjak di atas 50, 60, 70 apalagi, itu kan sudah mendekati waktu-waktu di absen toh. Harusnya mendekatkan diri sama Tuhan. Oh, Mas selingkuh umur 60. Saya tanya, kenapa Mas bisa selingkuh? Jadi saya ini kerjaannya jaga cucu Ibu Pendeta. Satu saat cucu saya tanya, Oma punya Facebook enggak? Enggak, sini saya bikinin Oma Facebook. Ini kadang cucu-cucu menyesatkan Oma juga. Hati-hati nih, iblis bisa memakai cucu juga. Oma dibikinin akun Facebook. Terus cucunya tanya, Oma mau invite temen. Oma ada ingat teman-teman lama enggak? Lah orang normal ditanyain teman lama, yang diingat siapa? Yang diingat pertama siapa? Mantan toh? Masih normal juga kau ya? Ingat-ingat mantan. Iya, Oma ingat mantan saudara, umur 60, bayangkan ini soalnya CLBK ya, cinta lama belum kelar. Oma kasih tahu nama mantannya saudara, dicari sama cucunya. Oma ini enggak, Oma lihat-lihat, iya kayaknya bener itu mukanya. Saya nggak mungkin lupa. Lalu terhubunglah saudara, Oma inbox, diajari cucunya ini. Coba inboxnya begini, halo, kamu bener ini yang dulu. Iya, ketemu saudara. Ketemu tiap hari chattingan Oma. Terus saya bilang, sudah Oma, makanya kalau nggak kuat iman nggak usah Facebookan, tutup lagi aja Oma, nggak usah Facebookan daripada bikin berdosa. Kan cuma di Facebook kan, baru di Facebook. Bu Pendeta, kami sudah sering ketemu dan melakukan hubungan. Astagfirullah, subhanallah. Ketemunya di mana? Itu Opa tinggal di Kalimantan, Oma di Jakarta. Opa kalau pengen ketemu terbang naik pesawat ke Jakarta, booking hotel. Memang ini dunia, memang dunia ya, kenakalan lansia. Bukan kenakalan remaja, kenakalan lansia. Astagfirullah saudara. Makanya tolong perhatikan oma-oma, opa-opa itu di rumah ya. Terjadi. Terus omanya bilang, saya tuh sering dengar khotbahnya Bu Debi, saya kayak ditampar kalau dengar khotbah Ibu. Oma nggak ketampar, saya tendang loh Ma. Oma itu harusnya udah siap-siap. Oma sudah boleh pilih-pilih model sepatu, baju apa yang mau dipakai di peti. Kok malah Oma masih sibuk selingkuh? Itu bagaimana caranya? Orang tuh nggak ngerti saudara, hidup itu, aduh kita ini dikasih hidup, ayo jangan sampai perintah dari bibirnya Tuhan tuh kau langgar. Simpan firman Tuhan dalam sanubarimu. Amin. Kenapa kita harus hidup takut Tuhan? Karena ada yang namanya takdir. Amin. Tuhan itu tidak pilih-pilih. Takdir itu tidak bisa dirubah. Siapa yang dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Pasti terjadi. Contoh, berapa waktu lalu ketika India Air, pesawat ya Dreamline itu jatuh saudara. Lalu ada satu orang yang selamat, yang duduk di kursi 11A. Lalu semua orang berlomba-lomba ngomong ke saya, Bu Debi, Ibu kan sering terbang-terbang. Ya, jadi Ibu pilihlah kursi 11A, apa deh itu ya. Karena Bu ternyata bukan cuma itu, ada juga pernah kecelakaan pesawat yang duduk di kursi 11D itu selamat. Jadi itu ternyata kursi keberuntungan. Ya, kalau duduk di kursi situ.
Saya bilang, ya nggak usah duduk di kursi sebelah D. Kalau waktunya mati, kepleset di kamar mandi juga bisa mati. Apakah mereka tahu kalau pesawat itu lepas landas terus jatuh begitu? Kan nggak ada yang tahu itu. Dan apakah yang mati itu tidak dikasihi Tuhan? Apakah yang mati itu nggak disertai Tuhan? Hello saudara, itu namanya takdir. Semua orang bakalan mati, cuma tinggal caranya saja. Kita nggak bisa menghakimi itu jatuh berarti Tuhan nggak tolong, Tuhan nggak berkenan, berarti dihukum Tuhan. No, justru banyak orang yang berdosa terus nggak pernah ditegur-tegur. Orang berdosa itu kelihatannya hidupnya lebih baik, nyaman, damai, tenang dia, duitnya datang terus. Makanya banyak yang bilang orang itu kalau baik cepet matinya. Kalau lama tuh, kalau orang jatuh kok enggak mati-mati ya Bu? Iya kan ada ayatnya. Firman Tuhan bilang Tuhan tidak berkenan pada kematian orang fasik, tapi pada pertobatannya. Sebenarnya Tuhan tuh enggak mau panggil orang tuh kalau masih berdosa, itu Tuhan enggak mau. Karena Tuhan lebih suka dia bertobat dulu baru mati. Nah kalau kita bicara tentang takdir, dia tidak berubah loh. Siapa yang dapat menghalangi Tuhan? Kalau Tuhan menghendakinya, dia pasti akan melaksanakannya. Karena ada yang namanya takdir di hidup ini, makanya kita harus hidup menghormati Tuhan. Supaya waktu kita diproses dengan yang namanya takdir Tuhan, kita ini bisa kuat menjalani, menghadapi, mengubah cara pikir kita sesuai dengan firman Tuhan. Saya ingat dulu kita mau ke Israel saudara, bahwa peserta itu 100 lebih. Saya berangkat duluan waktu itu. Suami saya tertinggal di Jakarta bawa 80 lebih orang. Waktu itu pakai pesawat dengan tipe jenis yang sama, Dreamline Boeing itu. Ketika sudah mau terbang dari Jakarta, tiba-tiba ada peserta saya sakit. Nggak bisa bernapas, sakit asam lambung, nggak bisa napas. Lalu dia akhirnya udah mau take off tidak jadi. Peserta saya ini dipindahkan ke bisnis kelas depan. Yang duduk di bisnis kelas suruh mundur, dilurusin dulu kursinya, pramugari datang, dipijat-pijat. Ibu gimana ibu? Udah aman belum? Karena kita harus terbang sekarang. Dia bilang, kasih saya waktu ya 15 menit. Karena saya tidak pernah sakit begini. Ditunggu 15 menit, tidak sembuh saudara. Akhirnya pramugarinya bilang, gak bisa, ibu harus turun. Dia bilang, kalau saya turun, suami saya turun, anak saya turun. Kami hilang uang 150 juta lebih. Bagaimana dong? Akhirnya berunding-berunding, pilotnya datang. Dia bilang, tapi kami juga nggak bisa lama-lama di bandara. Ya udah kami kasih waktu ibu 15 menit lagi ya Bu. Kalau tidak sembuh, kali ini ibu harus benar-benar turun dari pesawat. Orang udah marah, jengkel lihat ibu ini karena penerbangan terhalangi. Ini kenapa juga pakai acara sakit? Begitu sudah 30 menit lebih, pilotnya datang, pramugarinya datang, ibu dengan berat hati, ibu harus keluar, pintu pesawat kami buka karena tidak bisa, kami nggak bisa lagi menunda, ini bandara sudah ada aturan, kami harus membayar denda kalau terlambat dan lain sebagainya. Waktu ibu itu berdiri, tiba-tiba dia bilang sakitnya dicabut, kayak ada yang cabut dari atas, sembuh dia. Terus dia bilang, aku sembuh. Nggak mungkin kamu sembuh, tadi kamu udah mau mati kok tiba-tiba sembuh. Jangan cuma karena uang 150 ribu loh, ini penerbangannya 8 jam loh. Enggak bener, aku sembuh. Lalu pilotnya tanya, kalau dari 1 ke 10 ibu di angka berapa? 8, 9 loh. Oke kalau gitu, oke, kita terbang ya, terbang. Tutup pintu pesawat, ibu kembali ke tempat duduk, semua pakai sabuk pengaman. Ketika pesawat mau mundur, tiba-tiba mesin pesawat mati. Dicoba starter terus nggak bisa hidup. Lalu diumuminlah ke seluruh penumpang. Para penumpang yang kami hormati, kami berharap meminta maaf semua penumpang harus turun dari pesawat ini karena pesawat mengalami error sistem. Saudara, ternyata bukan cuma ibu itu yang harus turun, tapi semua penumpang. Waktu tahu pesawat tuh mengalami error sistem setelah menunggu setengah jam, semua ngomong sama ibu itu, ibu, untung ibu sakit ya Bu. Setengah jam penerbangan kita diundur.
Coba kalau ibu tidak sakit setengah jam itu kita sudah di atas. India Air kemarin baru 1 menit, belum semenit, baru berapa puluh detik terbang jatuh, saudara. Saya bilang, itu yang namanya takdir Tuhan. Nggak ada yang tahu. Akhirnya penumpang semua suruh turun, semua turun. Lalu mereka dikasih hotel, nginap semalam di hotel bandara. Teknisinya harus didatangkan dari luar negeri untuk tunggu perbaikan pesawat. 1 malam, hampir besok malamnya lagi, saudara, baru diumumkan mereka akan terbang. Saya ini sudah sampai di Aman. Saya berangkat sama peserta yang lain karena kami nggak kebagian seat di pesawat itu. Tadinya saya marah, saya bilang sama suami, saya nggak mau pisah loh sama kamu. Ya saya kan harus bareng-bareng. Dia bilang, ngalah dulu say, yang penting kita ketemu di sana, kamu berangkat dulu aja. Saya waktu itu bertanya, Tuhan apa sih maksud Tuhan bikin begini? Pasti semua yang terjadi itu ada maksud Tuhan. Saya baru mengerti itu, saudara. Waktu saya sudah sampai di Aman, mereka diumumin bahwa mereka akan berangkat hari besoknya itu, akhirnya dapat pengumuman berangkat malam itu. Malam besoknya sudah hampir 29 jam mereka di hotel dan di bandara. Ketika diumumkan akan berangkat, ada 1 orang yang berbicara begini, kita berangkat pakai pesawat yang rusak kemarin. Terus suami saya bilang, iya, tapi sudah dibenerin. Bapak jamin benarnya bener? Kalau di atas terus dia sistem error lagi gimana? Karena mobil aja, komputer aja bisa diperbaiki, error lagi bisa enggak? Bisa. Gara-gara 1 orang bapak bersuara gitu, semua akhirnya ribut, peserta 80 orang lebih, saudara. Saya baru mengerti kenapa yang Tuhan kasih tinggal di Jakarta itu suami saya, yang orang Solo yang sabar. Kalau seandainya saya yang di situ, orang Sulawesi itu kita kan orang Sulawesi itu, kayaknya aku jampane. Gitu. Saya kalau di situ saya bubarin itu grup, pulang kalian semua pulang. Karena suamiku di situ tertinggal menghadapi satu-satu. Bapak tanggung jawab nggak kalau pesawatnya jatuh? Waduh, saya di grup dikasih tahu, suami saya telepon saya berdoa loh, aku bingung ini grup kenapa jadi begini, kacau semua. Saya bilang bubarin aja, bubarin. Karena saya juga stres, suami saya mau berangkat di situ dengan 3 orang anak saya. Saya juga takut. Kalau ada apa-apa, masa saya jadi janda sendiri? Gak ada anak lagi. Wah, tertekan, saudara. Iya. Lalu suami saya bilang gini, kamu bikin aja 1 kata, satu kalimat pendek, kirim di grup itu 1 kata-kata kekuatan aja biar mereka ini tenang. Ini menenangkan bangsa ini luar biasa, saudara. Ini belum bangsa Israel yang dibawa banyak begitu, cuma begini stres loh. Akhirnya saya syuting video singkat, saudara. Kalau kalian memang mau mati, dari kemarin kalian sudah mati, itu pesawat sudah terbang setengah jam sebelum sakit itu ibu. Tuhan itu sudah pakai ibu itu untuk dia sakit, dia nggak pernah sakit begitu. Karena Tuhan mau menghindari kalian dari kerusakan pesawat. Ada lagi yang nyaut begini, ya siapa tahu kita aja yang ngeyel, sudah Tuhan kasih begitu tetap aja mau berangkat. Coba saudara, mengalami yang begini ini memang, saya baru mengerti kenapa Musa marah-marah dan dia pukul itu gunung. Ya, itu Musa dipilih Tuhan, Alkitab bilang karena dia orang yang paling lemah lembut, mirip-mirip orang Solo suami saya ini. Ya, tapi itu dia bisa emosi menghadapi bangsa itu juga begitu. Kalau ini rencana Tuhan, Bu, terus kita ngeyel, kita tetap berangkat. Kalau jatuh, ibu tanggung jawab. Saya digituin, saya balas, kau pikir juga saya mau jadi janda? Di situ ada anak saya 3 dan ada suami saya 1. Akhirnya saya bilang gini, yang mau pulang silakan pulang, tidak ada penggantian uang. Yang tetap mau berangkat dengan iman, berangkat tanah perjanjian. Bukankah mati hidup itu di tangan Tuhan? Kalau belum waktunya mati, kau tidak mati. Tapi kalau sudah waktunya mati, biar kau cuma di bandara, mati juga kau. Orang Sulawesi ini. Saya taruh di grup, saudara. 6 orang mundur, tidak berani terbang. Yang lainnya akhirnya pasrah. Semua gini, ngomong ke suami saya, Pak Daniel, saya titip iman loh Pak. Nggak bisa titip iman Pak. Ini waktunya iman tanggung sendiri-sendiri. Itu memang grup yang paling luar biasa, saudara. Akhirnya naiklah mereka ke pesawat. Naik ke pesawat, ada 1 orang bapak. Itu kan tegang sekali. Anak saya juga telepon saya, Mam, kita gimana Mam? Lah kamu berani enggak? Ya kita takut. Kalau takut enggak usah deh, pulang aja. Terus dia bilang, terus papi tetap berangkat. Papi tetap berangkat karena papi harus bawa rombongan. Masa papi pulang? Terus dia bilang, lah kalau papi berangkat sendiri,
Lah nek papi mati sendiri piye no? Saya bilang sama anak saya, nek kamu ndak mau papi mati sendiri ya ikut tuh. Itu aduh saudara, benar-benar itu bergejolak loh saya juga. Akhirnya berangkat. Itu kan pesawat lama diputar-putarin di bandara dulu nyoba mesin. Ini bukan mobil, ini nyoba-nyoba mesin pesawat. Diputerin, puter. Itu semua tegang, tidak ada suara. Ada satu bapak peserta saya, dia tuh takut naik pesawat. Seumur-umur dia paling takut naik pesawat. Dia bilang, kok yo pas dapat pesawat terusak. Saya bilang, apa yang kau takuti itu yang akan mendatangimu. Makanya jangan penakut. Waktu sudah mau berangkat saudara, dia bilang, saya bu lihat-lihat jendela bu, siapa tahu ada yang kebuka, saya mau lompat itu waktu udah di pesawat itu. Bener bu, saya takut sekali. Di saat dia lagi ketakutan, istrinya pegang tangannya dan bilang gini, Pak, kalau ada dosa yang mau kau akui, ini waktu yang tepat untuk pengakuan dosa Pak. Terus saya bilang, jadi Bapak sudah mengaku? Puji Tuhan belum bu. Makanya saya masih hidup sekarang. Kalau saya sudah mengaku, sudah mati saya bu. Bukan jatuh dari pesawat, disalib istri saya. Itu mereka mau berangkat saudara. Yang orang-orang tua, yang suami istri sudah telepon anak-anaknya, sudah kasih PIN ATM. Iya bener, kamu catat ya PIN ATM-nya papa, mama ini, surat-surat di sini. Lah yang mayoritas berangkat itu kan ibu-ibu, nggak ada suami. Yang saya bingung ibu-ibu itu, telepon suaminya semua, Pak gimana saya? Suaminya berangkat, Ma, berangkat saja berangkat. Saya tuh bertanya loh saudara. Ini bapak-bapak imannya kok luar biasa ya. Suruh istrinya, enggak ada bapak yang keberatan, enggak ada. Yang bilang istrinya pulang, mah pun enggak ada, semua berangkat mah. Saya nggak tahu rencananya apa gitu. Tapi Tuhan tahu jalan hidupnya. Itu saya menunggu di aman saudara. Begitu suami saya bilang, kita sudah terbang. Anak-anak saya bilang, kamu putar pujian di telinga, taruh aja nyanyian lagu-lagu. Kamu berjalan bersama Tuhan. Saya di aman, saya matiin handphone. Saya matiin semua, saya nggak berani lihat media sosial. Saya takut waktu saya buka tiba-tiba pesawat dengan tujuan kehilangan kontak dan hilang. Itu saya tidak berani. Saya cuma berdoa, saya bilang Tuhan, apapun yang terjadi Engkau tetap baik. Sampai saya sudah berpikir begini, kalau suamiku benar-benar mati dan anak-anakku tiga-tiganya mati dalam kecelakaan pesawat itu, saya mau pergi di sekolah misi saya di Bandungan, saya mau hidup sendiri di sana, saya akan tetap melayani Tuhan. Saya nangis di situ memuji Tuhan, saya nangis terus memuji Tuhan. Karena takdir itu kita nggak bisa rubah. Yang namanya takdir itu kita nggak bisa ganti, kematian. Makanya Ayub berkata, ayat yang terakhir kita akan baca di sini dikatakan, ayat 14 dikatakan sana, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Semua rencana Tuhan atas hidup kita akan diselesaikan saudara. Bagian kita hanya mengalir dengan Tuhan. Ayat 15 Ayub berkata, itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. If I got